Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para penentu kebijakan, dalam hal ini seputar tentang COVID-19, seputar tentang aturan yang berlaku selama masa pandemi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sul dan saya merupakan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pinrang yang bergerak di bidang kuliner. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, entah ini sebuah pertanyaan ataupun sebuah pernyataan. Intinya, hal ini saya sampaikan atas dasar kesadaran saya sendiri, tanpa unsur paksaan atau tanpa mewakili siapapun. Saya semata-mata mewakili diri saya sendiri. Sebelum saya berpanjang lebar, izinkan saya untuk mengkonfirmasi 4 hal yang sangat saya yakini dan saya percayai. Yang pertama adalah saya sangat yakin dan percaya bahwa COVID-19 adalah sebuah virus yang sangat mematikan, yang sangat menyusahkan. So that's why kenapa seluruh dunia berusaha untuk melawan ataupun memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, saya sangat yakin dan percaya bahwa tak satupun orang, tak satupun pasien yang sengaja untuk di-COVID-kan. Karena sebagaimana yang beredar di media sosial bahwa banyak pasien yang sebenarnya mereka negatif kemudian dipositifkan. Hal ini terjadi karena sebagian dari kita sangat mudah untuk percaya dengan hoax, sangat mudah percaya dengan apa kata orang tanpa sebuah bukti. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sangat berpegang teguh pada data, bukti yang konkret yang ada di depan mata saya. So, that's why saya sangat yakin dan percaya bahwa sejauh ini tak satupun pasien yang di-COVID-kan sebagaimana yang beredar di media sosial yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, saya sangat yakin bahwa pihak-pihak yang terkait tidak sama sekali berusaha untuk mencari keuntungan di masa pandemi ini. Yang saya bahas ini adalah seputar tentang kepemerintahan atau seputar tentang para penentu kebijakan, di luar dari para pedagang yang pernah mencoba untuk menimbun masker, menimbun hand sanitizer, yang mencoba untuk mencari keuntungan. Saya tidak membahas hal tersebut. Yang saya bahas adalah tentang rule atau aturan-aturan dari pemerintah yang katanya berusaha untuk mencari keuntungan di masa pandemi ini, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa hal itu adalah hoax. Dan yang terakhir yang saya yakini adalah saya sangat yakin dan percaya bahwa ini bukanlah sebuah teori konspirasi sebagaimana berita-berita yang beredar. Ini adalah keyakinan saya bahwa COVID-19 murni sebuah wabah, sebuah pandemi yang terjadi di dunia tanpa campur tangan manusia. Itu yang saya yakini. Bapak dan Ibu, para penentu kebijakan yang saya hormati, izinkan saya untuk mengatakan bahwa saya sangat butuh ruang diskusi. Saya sangat butuh berkumpul dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan saya, yaitu untuk menuntaskan penyebaran atau untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dengan kata lain, bahwa tujuan saya membuat video ini, saya berharap untuk bisa dibuka ruang diskusi antar masyarakat dan para penentu kebijakan seputar kebijakan yang berlaku di Kabupaten Pinrang. Atas dasar hal tersebut, sehingga saya memiliki 4 benang merah argumen yang ingin saya sampaikan melalui video ini. Yang pertama, seputar tentang pemberlakuan jam malam. Yang kedua, seputar tentang konsep jaga jarak. Yang ketiga, seputar tentang hajatan yang dibolehkan. Dalam hal ini, saya lebih menekankan pada pernikahan. Dan yang ketiga adalah larangan live musik untuk rumah makan, kafe, warkop, dan sejenisnya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi saya yang sebesar-besarnya atas tindakan pemerintah Kabupaten Pinrang yang pada akhirnya pernah membawa Kabupaten Pinrang berada pada angka 0 kasus COVID-19. Hingga kemudian Pinrang kembali menjadi salah satu zona merah. Dan pada akhirnya kebijakan PSBB kembali dilaksanakan
dengan harapan bahwa Pinreng bisa kembali menjadi zona hijau. Seiring berjalannya waktu, atas dasar bahwa peta COVID-19 telah melandai sehingga penentu kebijakan membuat kebijakan baru, yaitu membolehkan hajatan dengan syarat bahwa dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, yang dimana ini akan menjadi topik utama dalam pembahasan saya di video ini. Keyakinan saya tentang COVID-19 adalah virus ini tidak pernah memilih korban mereka, virus ini tidak memilih tempat, dan virus ini tidak pernah memilih waktu. Maksudnya adalah virus ini bisa terpapar kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dalam artian, even if Anda berada pada sebuah hajatan, Anda berada pada sebuah kafe, atau mungkin Anda berada pada sebuah tempat wisata, ketika di antara Anda ada satu orang yang terpapar virus ini, berarti potensi untuk penyebarannya itu bisa terjadi di mana saja. Itu yang saya yakini. Oke, mungkin pengantar saya sudah terlalu panjang. Saya langsung masuk ke inti pembahasan saya. Yang pertama adalah tentang pemberlakuan sistem jam malam, di mana dalam surat edaran yang beredar di masyarakat bahwa kafe, rumah makan, warkop dan sejenisnya itu tutup pada pukul 9 malam. Berdasarkan apa yang saya tahu dari beberapa artikel yang saya baca, atau bahkan ketika saya menonton jajak pendapat di TV atau di media sosial, tujuan dari diberlakukannya jam malam sebenarnya adalah untuk menekan penyebaran COVID-19 itu sendiri. Karena pada faktanya banyak yang berpendapat bahwa potensi keramaian itu sangat berpotensi terjadi di malam hari. Dan hal itu saya sangat setuju, karena faktanya lebih banyak kegiatan malam, lebih banyak orang yang berkumpul di malam hari. Sehingga saya sangat setuju ketika tujuan diberlakukannya jam malam adalah untuk menekan jumlah kerumunan yang terjadi yang bisa berpotensi untuk menjadi klaster penyebaran COVID-19. Dan disinilah terjadi disinformasi ketika banyak masyarakat dia belum tahu fungsi dari jam malam tersebut. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa ada dua kesimpulan. Yang pertama, masyarakat yang tidak peduli dengan hal tersebut, tidak peduli dengan fungsi dari jam malam tersebut. Atau yang kedua, memang belum pernah dilakukan sosialisasi tentang pemberlakuan jam malam tapi tidak efektif. Maksud saya bukan tentang poinnya, tapi lebih ke esensi fungsi dari jam malam tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang bertanya bahwa apakah corona hanya menyebar di malam hari sehingga terjadi pembatasan di jam malam. Maksud saya adalah banyak orang yang mempertanyakan bahwa apakah corona hanya menyebar pada malam hari sehingga di malam hari kita dibatasi. Jadi menurut saya itulah disinformasi pertama yang terjadi. Entah ini terjadi karena kurangnya sosialisasi atau memang masyarakat yang terlanjur menutup telinga untuk mendengarkan penjelasan tersebut. Dan alasan yang kedua menurut saya adalah karena virus corona lemah dengan panas matahari. Kenapa demikian? Karena mengingat sistem penyebaran virus tersebut melalui droplet, sehingga ketika mereka terkena panas mereka akan kering. Yang saya maksud kering ini adalah tentang droplet itu sendiri, di mana menjadi jalur untuk penyebaran COVID itu sendiri, sehingga dengan adanya sinar matahari mereka akan hilang dengan sendirinya. Ini adalah menurut pandangan saya. Mari kita berandai-andai. Anggap saja semua orang telah mengerti tentang fungsi dari pemberlakuan jam malam itu untuk menghindari kerumunan di malam hari. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ketika banyak orang yang kemudian berpikir untuk melakukan kegiatan berkumpul di pagi, siang, sore. Artinya hal tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang efektif ketika itu menjadi tujuan kita. Dan memang saya sendiri berpikir bahwa di sini adalah posisi dilemanya ketika kita totally lockdown. Artinya memang PSBB ini sangat menjadi sesuatu yang dilema. Cuman yang menjadi penekanan saya adalah ada apa dengan pemberlakuan jam malam?
apa sih sebenarnya fungsi dari pemberlakuan jam malam? Hal itu yang saya sangat ingin diskusikan dengan beberapa pihak yang terkait. Jadi saya sangat memohon bisa terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan para penentu kebijakan sehingga tidak terjadi disinformasi dengan hal tersebut. Karena pada faktanya kegiatan berkumpul bisa terjadi kapan saja, which is itu di pagi hari, siang, atau sore. So that's why saya sangat mempertanyakan apa sih sebenarnya fungsi dari pemberlakuan jam malam tersebut. So sekali lagi bahwa hal ini adalah semata-mata saya ingin diskusikan dengan beberapa pihak yang terkait atas penentuan kebijakan seputar tentang aturan COVID-19. Terkhusus untuk rumah makan, warkop dan sejenisnya, kafe dan sejenisnya, saya pikir ketika tujuan dari jam malam itu untuk menghindari kerumunan, hal itu bisa dan sangat berpotensi untuk bisa dicarikan solusinya, seperti membatasi jumlah pengunjung ketika telah lewat dari jam 9 malam. Artinya, para pengelola rumah makan atau para owner rumah makan, kafe dan sejenisnya masih bisa tetap buka dengan catatan bahwa jumlah pengunjung mereka yang harus dikurangi. Jumlah kapasitas mereka yang harus berkurang berapa persen. Per se 60% kita kurangi. Saya pikir hal itu bisa dilakukan. Dan saya pikir hal ini sudah dilakukan sejak dulu, di mana telah terjadi pengurangan jumlah pengunjung dengan sengaja dikurangi, seperti pembatasan meja, pembatasan kursi, dan pemberian jarak antar meja ke meja yang lain. Saya pikir hal ini bukan sesuatu yang susah untuk bisa dilakukan oleh para pelaku kuliner yang ada di Kabupaten Pinrang. Ketimbang harus totally close pada pukul 9 malam. Saya pikir dua hal ini bisa kembali didiskusikan, bisa menjadi sebuah perdebatan mana yang lebih baik, apakah tutup jam 9 atau ketika jam 9 malam kita harus mengurangi 60% dari jumlah tamu kita. Saya pikir ini patut atau layak untuk didiskusikan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Atau bisa juga dengan opsi yang lain bahwa ketika telah lewat pukul 9, para owner atau pengelola rumah makan atau warkop dan sejenisnya tidak lagi menerima tamu untuk nongkrong. Mereka hanya menerima tamu yang khusus untuk take away atau intinya mereka tidak lagi melakukan aktivitas nongkrong, lebih ke take away. Oke, next kita move ke poin yang kedua, yaitu konsep jaga jarak itu sendiri. Kalau untuk jaga jarak ini sih lebih ke pertanyaan bahwa berapa persen potensi orang-orang bisa jaga jarak di toko? Berapa persen jaga jarak ini bisa terjadi di pasar, di swalayan, dan sejenisnya? Berapa persen protokol kesehatan dalam hal ini jaga jarak bisa terlaksana di tempat-tempat rekreasi? Dan berapa persen potensi jaga jarak bisa terjadi di kafe? Oke, sekarang saya ingin bahas tentang jaga jarak di kafe, rumah makan, warkop dan sejenisnya. Saya pikir hal ini adalah sesuatu yang cukup sulit untuk para owner atau pengelola rumah makan, warkop dan sejenisnya. Tapi bukan berarti itu tidak bisa. Karena terbukti Pinrang sudah pernah melalui dengan konsep meja ke meja 1,5 meter, satu meja 2 orang, dan hal itu bisa terkontrol dengan baik. Meskipun di awal menjadi sesuatu yang sangat susah. So, mari kita pertimbangkan kembali tentang konsep jaga jarak itu sendiri. Kemudian, hal yang ketiga yaitu tentang hajatan dibolehkan dengan konsekuensi protokol yang sangat ketat. Dan inilah sesuatu yang menjadi salah satu hal yang paling kontroversial menurut saya. Karena ketika dikeluarkannya surat edaran bahwa boleh dilakukan hajatan, menimbang bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan seperti tata rias pengantin, tenda-tenda pengantin, dan segala yang berhubungan dengan pengantin. Jadi mohon maaf, hal ini saya lebih titik beratkan kepada hajatan pengantin ya. Cuman yang jadi masalah adalah
bagaimana pelaksanaan di lapangan? Apakah sesuai dengan surat edaran? Apakah sesuai dengan protokol yang telah ditentukan? Jawabannya adalah tidak. Pada faktanya adalah tidak ada konsep jaga jarak, tidak ada konsep memakai masker dengan baik, tetap ada prasmanan dan sejenisnya. Dan yang paling saya pertanyakan adalah apakah di setiap pernikahan telah ditentukan bahwa orang ini atau pihak yang terkait dengan hal tersebut akan menjadi menjadi tim pemantau dan sejenisnya. Itu yang saya ingin pertanyakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena pada kenyataannya mereka tetap bisa huru-hara, mereka tetap bisa melakukan kegiatan tersebut tanpa konsep jaga jarak itu sendiri, sebagaimana yang tertera bahwa dengan protokol yang sangat ketat. Dan pemahaman saya, protokol yang sangat ketat itu seperti menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, atau minimal cuci tangan sebelum masuk di kerumunan, kemudian semua tamu harus menggunakan masker. Dan pada kenyataannya itu tidak terjadi. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi pada kenyataannya yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan ada yang sempat saya video, ada yang sempat saya foto, dan itu yang terjadi. Dan jangankan yang saya foto, yang video, banyak kok yang beredar di sosial media pernikahan-pernikahan yang tidak dengan konsep protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi sebelum lanjut, izinkan saya untuk mengkonfirmasi bahwa argumen ini tidak sama sekali, tidak serta-merta untuk menjelaskan bahwa harus dilakukan pencabutan izin kembali dengan hajatan tersebut. Tapi argumen ini lebih menitik beratkan pada konsep pernikahan itu sendiri yang semestinya mematuhi aturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Atau saya sederhanakan adalah semestinya yang terjadi adalah aturan ini dilaksanakan dengan baik dan benar, karena potensi untuk terjadi kerumunan yang dimana akan berpotensi untuk penyebaran COVID-19 akan lebih besar. Ada apa dengan aturan ini? Jatuhnya adalah akhirnya ini berimbas kepada sistem-sistem yang lain atau lokasi-lokasi yang lain yang berusaha untuk melakukan protokol kesehatan sehingga tidak terlaksana dengan baik. Maksudnya seperti ini, I'm so sorry, mungkin sedikit rancu kalimat saya. Maksudnya adalah pada akhirnya banyak orang yang beranggapan bahwa toh di situ tidak dilakukan protokol kesehatan yang baik, so kenapa tidak di sini saya juga melakukan hal tersebut? Atau bahasa sederhananya adalah dengan tidak adanya protokol kesehatan yang baik di hajatan tersebut, sehingga hal tersebut berimbas kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya di kafe dan sejenisnya, kafe, pasar, toko dan sebagainya. Dan menurut saya hal ini perlu untuk ditinjau kembali. Hal ini perlu didiskusikan kembali tentang kebenaran atau bukan kebenaran sih, intinya sejauh mata memandang hal ini tidak berjalan dengan efektif. So that's why saya mengajak untuk sekali lagi ini lebih ke saya ingin diskusi lepas, biar segala keraguan saya terhadap aturan ini bisa segera disosialisasikan dengan baik. Karena menurut saya protokol yang sangat ketat itu adalah menggunakan hand sanitizer atau minimal disediakan wastafel, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak membuat kerumunan. Itu yang saya tahu. Mohon ditegur kalau saya keliru dengan hal tersebut. Poin yang terakhir adalah seputar tentang live musik, tentang pelarangan live musik di di sektor kafe, rumah makan, warkop dan sejenisnya. Menurut saya, khayalan saya adalah kenapa hal tersebut dilarang, karena live musik sangat berpotensi untuk bisa menciptakan kerumunan. Ya, saya sangat setuju dengan hal tersebut. Tapi, apa kabar dengan pengantin yang tetap bisa mengadakan elektron, orkes, bahkan band? Ada apa dengan tempat wisata yang masih bisa karaokean? Mohon maaf kalau saya keliru. Tapi sejauh mata memandang,
istilahnya apa ya, elektron, cahaya-cahaya, bahkan band itu masih ada di hajatan-hajatan. Kalau kita berdasar pada pemikiran bahwa live musik bisa sangat berpotensi untuk mengundang keramaian, loh ada apa dengan apa ya, dengan pengantin yang saya bahas tadi, bahwa kerumunan terjadi di mana-mana dan tetap ada musik. So, mari kita diskusikan bersama-sama. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah lebih ke apa ya? Itu tadi saya ingin mengajak diskusi lepas Bapak dan Ibu penentu kebijakan, atau kenapa tidak dibuka sebuah forum, sebuah diskusi di mana untuk menuntaskan segala ketabuan. Karena jujur saya adalah orang yang sangat tabu dengan pola pikir saya. Saya sangat tabu dengan apa yang terjadi. Saya sangat tabu dengan semua aturan ini. So that's why saya berharap besok, lusa, dan seterusnya bisa dibuka forum diskusi untuk membicarakan hal ini dengan kepala dingin tentunya. Karena menurut saya disinformasi ini terjadi karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara penentu kebijakan dengan masyarakat setempat. Terima kasih, sekian dari saya. Nama saya Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.